Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Semua bersuka cita ya. Dari setiap generasi berkumpul di sini, saya sungguh bahagia melihat Bapak Ibu. Karena gereja itu adalah keluarga. Ya, seringkali gereja itu terlalu sibuk dengan program sehingga bapak-bapak sibuk dengan program kaum prianya, ibu-ibu dengan wanitanya, anak-anak dengan kegiatannya, remaja, bahkan anak sekolah minggu dengan program-programnya sendiri. Tetapi saya percaya di tempat ini kita semua diikat menjadi satu. Amin. Ya, saya bersyukur, berterima kasih sekaligus kepada Om Julius dan Tante, kepada Pak Wahyudi, Ibu Lucy, dan semua teman-teman hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini ya, yang mengizinkan saya melayani. Saya bersyukur saya bisa datang ke tempat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Saya datang bersama istri saya, ya ini istri saya saudara, jadi saya punya istri ternyata. Ya, saya bersyukur sekali. Jadi waktu Om Julius ulang tahun kapan itu istri saya belum pejabat, tapi Om Julius terus datang ke Bogor. Om Julius juga mendorong istri saya jadi pejabat. Dan akhirnya jadi juga. Ya, oleh karena kemurahan Tuhan saya percaya, walaupun ada faktor dipaksa sama Om. Ya, baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa sore hari ini kita semua sama-sama mau lebih dalam lagi mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya, keluarga yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Banyak orang berpikir yang siap itu yang seperti apa? Pasca pandemi ini begitu banyak tantangan dalam hidup kita, bukan? Keluarga demi keluarga menghadapi tantangan yang berat. Banyak orang tua, ayah, ibu yang terpaksa harus berhenti kerja, menganggur dan lain-lain. Bahkan banyak anak-anak muda juga jadi tidak bekerja. Saudara, saya mau katakan jangan pernah takut kalau hal itu terjadi. Karena hidup kita dijamin oleh Tuhan. Tuhan yang akan pelihara kita. Burung pipit di udara diberi makan, amin. Kita pasti lebih berharga dari burung pipit, bukan? Coba tengok kanan kiri, ada burung pipit enggak di sebelah kita? Ya, haleluya, enggak ada ya. Nah, saudara, bukan kekayaan, bukan aset, bukan saham, bukan deposito, bukan tanah, bukan gedung atau apapun yang menjadi jaminan kita. Yang menjadi jaminan kita adalah Kristus sendiri. Yang memiliki langit bumi, bahkan Dia yang menyediakan kehidupan kekal bagi kita semua. Amin. Jangan kita mengikuti nilai-nilai yang ada. Ingin terpandang, ingin berhasil, ingin hebat, ingin dipuji. Bukan itu yang kita cari. Kita mau layak di hadapan Tuhan. Kita mau kalau tiba saatnya. Banyak orang bilang Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Tapi saya mau katakan kalau Tuhan Yesus belum datang. Setiap kita tuh sedang antri, bukan? Menunggu panggilan Tuhan ya. Jadi jangan bilang, oh Pak itu usinda. Usindah ya, usia indah begitu kan ya. Yang sudah lanjut usia, oh belum tentu. Belum tentu. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat masih muda, belum terlalu tua. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Jadi tidak jaminan saudara. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Ya, mari kita lihat Wahyu 3 ayat yang kelima. Biar ini mengingatkan kita semua. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Amin. Wah, malam hari ini semua berbaju putih ya. Saya percaya bukan cuma baju yang di dalam ini yang putih. Tapi ada pakaian putih yang Tuhan sediakan buat kita. Pakaian kekudusan yang Tuhan sendiri sediakan buat kita orang-orang yang hidup di dalam kebenarannya. Maka kita akan dipandang layak oleh Tuhan. Amin. Pakaian ini kita jaga susah loh saudara. Ya, untuk tetap putih itu susah. Biasanya di kerahnya langsung kotor. Ya, biasanya di tangannya kena ciprat makanan dan lain-lain bukan? Ya, tapi kalau putih masih bisa dicuci lagi, pakai pemutih, lama-lama putihnya jadi putih tua. Begitu kan? Atau putihnya jadi tidak muda lagi, lanjut usia gitu putihnya. Saudara, saya mau katakan, di sini dikatakan dengan jelas firman Allah, barang siapa menang. Coba camkan baik-baik.
Kalau dikatakan barang siapa menang, berarti ada yang kalah. Apakah kita mau jadi orang yang kalah? Kalau kalah kita tidak dikenakan pakaian putih. Dan kita tidak layak untuk berjumpa dengan mempelai pria dengan Yesus Kristus. Saudara, kita mau jadi umat yang berkemenangan. Amin. Gereja yang sungguh Tuhan sendiri yang memberikan kemenangannya buat kita semua. Malam hari ini pastikan saudara bahwa kita hidup dalam kekudusan. Pakaian yang putih, yang bersih Tuhan sediakan buat kita. Di dalam Roma 6 ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah lakukan apa yang menjadi bagiannya. Justifikasi, pengampunan bagi kita semua di kayu salib. Akan semua dosa-dosa kita di masa lalu. Dia menebus kita bukan dengan emas perak barang fana. Dia menebus kita dengan tubuh dan darahnya terpaku di kayu salib. Tuhan Yesus sudah lakukan bagiannya. Tinggal bagian kita bagaimana? Di sini dikatakan setelah kita dikuduskan, dimerdekakan. Ya, dimerdekakan dari dosa dan setelah kita menjadi hamba Allah. Kita beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan. Pengudusan adalah sebuah proses, saudara. Di dalam hidup kita tidak boleh berhenti. Dan saya percaya kekudusan itu dapat dicapai kalau kita bekerja sama dengan Tuhan. Ada yang bagian Tuhan dan ada bagian kita. Ya, mari kita lihat, saudara. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Kita baca dengan cepat saudara. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit buat kita. Dia mengampuni segala dosa kita di masa lalu. Wah, dikuduskan kita, suci menjadi manusia baru, tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita harus terus dikuduskan dan dikatakan di situ apa? Kejarlah kekudusan. Anak-anak muda hari-hari ini harus terus berjaga-jaga. Orang-orang tua juga harus berjaga-jaga karena media sosial, media elektronik ini begitu merusak kita dan bisa merusak pikiran kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita harus jaga kekudusan dengan baik. Amin. Kejar kekudusan. Dalam hal apa aja saudara kita harus kudus. Seperti kita tahu manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 apa? Kita baca bersama. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Tidak dapat kita pilah-pilah. Jadi tidak bisa dikotomi. Hidup di luar jadi preman. Hari Minggu datang ke gereja bawa Alkitab lalu jadi malaikat. Pakai topeng, senyum. Ya, ditanya kabarnya bagaimana? Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya. Keluar dari gereja, maki-maki tukang parkir, marah sama karyawan, istrinya lagi pakai lipstik, dia bilang, "Mama, udah dong, lama banget pakai lipstik aja." Goyang, kena gigi deh. Ya, paling susah kalau lipstik kena gigi, bukan? Ya. Susah, dihapus-hapus tetap begitu senyum ada pink. Ya. Nah saudara, ayo kita belajar supaya 3 bagian dari kehidupan kita yaitu roh, jiwa, dan tubuh ini boleh terpelihara sempurna. Kita mau bukan? Anak-anak mau? Anak remaja juga mau? Anak muda mau? Bapak-bapak, ibu-ibu semua mau? Roh, jiwa, dan tubuh. Bagaimana supaya roh kita boleh kita tetap jaga? Saudara ingat di Alkitab cerita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh?
Ya, dikatakan dalam Matius 25 ayat 1 dan 4 apa kita baca ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Berikutnya, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Dengan kata lain, 5 gadis bijaksana ini menjaga pelitanya untuk tetap menyala. Dia tidak cuma menyala pertamanya, di depan nyala, baik-baik, terima Yesus, seneng, cinta mula-mula. Terus besoknya mulai kurang cinta. Mulai kendor, mulai makin kendor. Disuruh doa, nanti masih ngantuk, hujan, peluk guling lagi. Diajak ke gereja, datang terlambat. Begitu ditegur sama hamba Tuhan, dia bertobat. Saya gak mau terlambat lagi. Jadi pulangnya tidak terlambat. Alias duluan. Ya, gak boleh ya saudara ya. 5 gadis yang bijaksana, dia membawa minyak. Persediaan minyak untuk tetap menyala. Untuk mudahnya saat sekarang. Banyak kan? Kalau kita pergi keluar kota ada kemana, kita bawa gadget kita, bawa handphone. Saudara bawa charger enggak? Bawa power bank enggak? Bawa kan? Roh kita pun sama. Harus terus menyala-nyala dan pastikan kita mau membawa kehidupan yang baik di dalam Tuhan. Membawa kehidupan doa, keintiman dengan Tuhan, pujian dan penyembahan yang terus membawa pelita kita itu tetap menyala, saudara. Jangan biarkan padam. Karena kita nih manusia masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan. Daging kita nih masih bekerja, mengganggu kita. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kalau kita tidak kuasai, saudara kita bisa kalah. Ya, di dalam Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, jangan kendor. Bahkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan, janganlah padamkan roh. Jangan sampai padam. Mau doa males-malesan ya. Kita harus intim dengan Tuhan. Harus rajin berdoa. Bersaat teduh bersama Tuhan. Naikkan pujian penyembahan. Jangan terlalu banyak dengerin lagu-lagu yang gak benar. Tadi saya jalan ke sini lewat alun-alun. Dari awal masuk alun-alun kan macet ya. Terus di jalan, terus lewat odong-odong. Itu lagunya ganti-ganti saudara. Terus lagunya ganti-ganti. Ada lagu ini, lagu itu ya. Kalau kita tidak siap, nanti lagu-lagu yang di luar yang masuk ke dalam hidup kita, saudara. Biasakan hati kita penuh dengan pujian dan penyembahan. Amin. Masih setia pujian dan penyembahan? Amin. Ya. Jangan sampai kita kalah. Ada seorang anak remaja, ya, dipanggil sama bapak gembalanya. Ayo, kamu tolong nyanyikan satu lagu. Ya. Lagu kesukaan kamu apa? Wah, dia nyanyi. Lagu kesukaan saya adalah Pak, katanya. Saya ini kan lagi baru saja sedih Pak. Kenapa? Ya, soalnya pacar saya WA nggak bales katanya. Wah, terus lagunya kesukaannya apa? Ya, saya sedih, saya mau ganti yang lain aja. Terus lagunya apa? Dia ganti saudara. Dia gantinya, dia nyanyi. Pak Gembala pikir dia nyanyi lagu apa. Tapi begitu dia bilang, ayo cepet nyanyi. Dia langsung nyanyi. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Wah, ternyata karena dia kepleset nyanyinya lagu dunia saudara. Ya, bahaya. Wah, Pak Gembala sedih didoakan saudara. Dan anak ini tentunya perlu dilayani ya. Wah, dengan pulang ke rumah Pak Gembala berpikir, di jalan dia ketemu sama jemaatnya yang sudah lanjut usia, udah umur 65. Ditanya, Oma mau kemana? Mau pulang. Oh iya, Oma lagi ngapain? Oma sekarang kalau
saya minta nyanyi. Oma bisa nyanyi lagu apa? Oh, lagu kesukaan Oma katanya. Lagu kesukaan Oma apa? Oma ini kan single. Dia bilang, Opa udah dipanggil Tuhan. Jadi Oma ini lagi inget sama Opa. Tapi di sebelah rumah itu ada opa-opa juga. Wah, Pak Gembalanya udah mulai bingung. Kira-kira lagu apa nih Oma? Lalu Oma ini, dia mulai nyanyi saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Wah, gembala seneng banget ya. Lihat usindahnya nyanyi seperti itu. Terusin Oma. Wah, omanya langsung, wah, kaget omanya inget opa yang di sebelah. Dia nyanyi, oh Tuhan, ku cinta dia, sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Pak Gembala bilang, wes kok lagunya gitu? Langsung, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nah itu dia, kalau orang Kristen setengah panas tuh begitu. Makanya roh kita harus menyala-nyala saudara. Jangan begitu dikagetin nyanyinya lagu dunia. Bahaya saudara. Ya, saya percaya di sini nggak ada yang nyanyi lagu itu kan ya. Yang nyanyi lagu itu siapa tadi? Oh saya. Ya, jangan dibilangin om ya. Ya, nah saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya kalau kita punya roh yang menyala-nyala. Dalam segala keadaan kita akan terus memuji Tuhan. Ya, kita lagi kesusahan kita pasti nyanyi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Wah itu versi anak muda. Kalau versi bapak-bapak gimana? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Versi oma-oma, opa-opa gimana? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu, begini, jangan bilang-bilang om opa ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ya, wah anak-anak langsung senang. Oma, opa mirip katanya. Ya, saudara kita harus kuat. Walaupun gigi gak ada, semangat terus menyala. Amin. Gigi boleh dihitung tinggal 2, 3 mencelok di jendela. Tetapi rohnya harus menyala-nyala. Harus seperti itu saudara. Ya, itu yang pertama. Roh kita harus terus menyala. Yang kedua, jiwa kita. Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Metanoia. Transform your mind. Berubah pikirannya. Jangan sama dengan orang dunia lagi. Betul? Kita ganti semuanya. Supaya kita mengetahui mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Jadi kalau ditanya, Pak ini boleh enggak? Ngerokok boleh enggak? Jadi enggak ada yang jawab gitu tuh. Kalau di Jakarta ada yang jawab, gelap katanya. Ya, kenapa gelap pakai kacamata hitam? Ya, saya percaya kalau kita hidup di dalam Tuhan, pikiran kita dibaharui, maka hidup kita akan berbeda. Kita sungguh-sungguh mengetahui yang mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, saudara dikatakan apa? Oh di situ nggak ada ya. Kita baca Filipi 2 ayat 5 dulu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran perasaan Kristus harus ada dalam jiwa kita. Jiwa itu pikiran perasaan kehendak.
Atau emosi kita, perasaan kita, keinginan kita, ya harus dikuasai sepenuhnya. Saya bacakan Filipi 4 ayat 8 ya, untuk menjaga semuanya itu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi jangan isi pikiran kita dengan hoax. Jangan isi dengan drama Korea. Terus kalau nggak Korea, terus mulai puter-puter tiang. Puter-puter tiang drama apa itu? India ya. Bahkan ibu-ibu sekarang disuruh nyanyi lagu India aja bisa. Ya, coba lihat kalau zaman dulu orang foto, yang fotonya bilang gini, siap ya, senyum, 1, 2, 3, cheese, begitu kan ya. Kalau sekarang enggak. Sekarang enggak. Gimana? Langsung. Ya, kalau ibu-ibu yang matre dia gini. Cien. Ya, tapi kalau yang itu. Ya. Dari mana coba? Saya datang ke kampung di ujung. Ketemu sama orang-orang. Ya, orang desa, bener-bener desa. Giliran foto, langsung. Keren banget ya. Di desa loh. Terus setelah pandemi, ini pengkhotbah akan datang menggantikan saya nanti. Ya. Setelah pandemi ini, kalau dulu kan foto, cheese, giginya kelihatan. Sekarang enggak. Setelah pandemi, karena terlalu banyak di rumah. Apa gimana? Ada yang tahu? Ayo siap, kata tukang fotonya. Siap, siap, tahan napas. Tahan napas supaya perutnya. Kenapa? Itu semua korban. Korban film semua. Korban drama. Semua. Kenapa sih orang harus difoto perutnya lurus, six pack? Emang kalau one pack jelek? Kenapa? Apakah kita jadi gak dikasihi Tuhan kalau kita gemuk? Kalau kita kurus? Kalau kita langsing? Kalau kita hitam? Kalau kita putih? Kalau kita gondrong? Kalau kita... Yang belakang jangan. Ya, Tuhan tetap sayang kita. Yang penting pikiran kita dibaharui di dalam Tuhan. Amin. Ya, jangan oma-oma ngajarin sama cucunya. Kalau mau pipis hati-hati. Supaya gak kesambet. Lagi kecil saya pernah diajarin. Terus gimana oma bilang, pang numpang anak babi mau pipis. Ayo anak-anak sekolah minggu ada gak yang oma opanya ngajarin gitu? Wih gak ada, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Di sini nggak ada, saya korban. Dulu saya kalau mau pipis, diajarin sama orang tua. Begitu saya remaja, saya suka pergi kemana-mana, terus nggak tahan pipis. Saya bilang, pang numpang, anak babi mau pipis. Setan pikir, wih babi kayak begini. Babi keren banget. Setelah bertobat, lupa. Pang numpang, kok numpang lagi? Terus mau bilang anak babi lagi. Udah jelas kita anak Tuhan, amin. Masa anak Tuhan ngaku babi? Nanti babinya ini dong. Saudara tahu nggak? Kalau saudara ikuti terus pemahaman yang salah, iman kita menjadi lemah loh saudara. Terus kalau kita bilang, pang numpang, anak babi mau pipis, yang tersinggung banyak. Pertama Tuhan. Dia sudah mengampuni, menebus kita sebagai anaknya, dijadikan anaknya, diberi kuasa, diadopsi kita. Betul? Tuhan bilang, aku sudah angkat engkau jadi anakku. Mengapa engkau mengaku dirimu babi? Wahai anakku. Ya, itu yang satu. Yang kedua, orang tua kita. Papa mama kita bilang, ih lu kan anak gua. Masa lu ngaku anak babi? Yang terakhir, yang tersinggung, babinya sendiri, saudara. Kata babi, saya belum pernah menikah dengan ibumu. Ya, saudara hati-hati ya. Jadi hindarilah
pandangan-pandangan yang salah. Oleh karenanya pikiran kita harus dibaharui terus. Baca, renungkan firman. Biar firman Tuhan memenuhi pikiran kita. Membaharui. Metaneo. Firman Tuhan yang sanggup mengubah pikiran-pikiran yang salah, yang lama. Amin. Ya, pastikan itu semua. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, tidak ada di PowerPoint, saya bacakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara, ya. Yang terakhir, saudara, yang harus kita jaga adalah tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan apa? Kolekte, mempersembahkan apa lagi? Perpuluhan, sumbangan, itu bukan. Baca yang benar. Ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita adalah orang-orang yang beribadah. Kalau kita mau beribadah, harus dipastikan bukan cuma roh dan jiwa, tetapi tubuh kita juga harus dijaga dengan baik. Tubuh kita, tubuh yang hidup, bernafas, zau, bertumbuh. Ya, hidup kudus, hagios, sakral, suci, tidak bercacat. Ya, dan berkenan. Kalau saudara lihat berkenan di situ, iorestos, pleasant, menyenangkan Tuhan. Wah, itu ibadah yang sejati. Saya pernah ngobrol sama teman saya. Dia bilang gini, Pak, tolong cari di Alkitab. Mana? Nggak ada Tuhan Yesus bilang dilarang merokok. Nggak ada. Yang ada juga di pom bensin katanya. Ya, kalau ada di Alkitab dilarang merokok, saya akan tidak merokok, kata dia. Tapi karena di Alkitab tidak ada, jadi saya akan merokok. Loh saudara, jangan dipikir begitu dong. Ya, kalau kita pikir seperti itu kan akal-akalan kita. Di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh kita bait Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Jarum super. Ya, wah. Iklan rokok itu kan udah ditulis ya, berbahaya, bisa menimbulkan penyakit, kematian, dan lain-lain. Tapi saya anehnya orang tetap beli rokok. Dia bilang apa? Supaya lebih pendek umurnya. Tapi dia lihat, itu dia juga ngerokok terus, akhirnya mati. Yang ini ngerokok, nggak ngerokok juga mati katanya. Jadi sebenarnya ngerokok mati atau enggak? Tuh, anak sekolah minggu aja bilang mati dah katanya. Ya, bapak-bapak di sini ada yang ngerokok? Hah? Kok saya nggak dengar banyak? Wah, musibah nih. Ya, saya percaya bukan bapak-bapak jemaat di sini. Amin. Bapak-bapak di sini nggak ada yang ngerokok kan? Serutu? Ya, pastikan kita menjaga tubuh kita. Ya, jaga tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Pastikan tidak boleh pakai panca indera kita ini untuk menjadi alat yang tidak baik. Ya, kan anak sekolah minggu ada lagunya ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku, gimana? Terusin dong lagunya. Memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Semua kita nyanyi. Ayo, 1, 2, 3. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku
Berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, pastikan bahwa tubuh kita jaga. Jadi jangan cuma sebagai pendengar, tapi kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan sebagai orang yang memikul salib setiap hari, sangkal diri, ikut Yesus setiap hari. Amin. Pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh hidup di dalam Tuhan ya. Mari Bapak Ibu, biar pada malam hari ini saya percaya, kalau Tuhan sudah memanggil kita, itu adalah anugerah. Kita baca ayat yang terakhir, tolong klik lagi. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena Tuhan kudus, maka kuduslah kita juga. Biar kita menjadi keluarga yang sungguh siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Barang siapa menang, siapa yang mau menang, angkat tangan. Tengok kanan kiri, saya mau menang, bilang. Ya. Terus tengok kanan kiri lagi, bilang, jangan mau kalah. Ya, kita harus menang. Haleluya. Kita bertepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Mari, saya ajak kita bangkit berdiri semua.